Hari ini saya ingin menguatkan Anda. Saya nggak ngerti apa situasi Anda. Dan saya tidak mengecilkan situasi Anda. Beberapa di antara Anda betul-betul takut, khawatir akan masa depan. Anda mungkin hari ini ada dalam masa perubahan yang besar. Mungkin ada anak-anak yang ditinggal sama orang tuanya. Anda sebatang kara lalu Anda menganggap bahwa masa depanmu jadi suram. Mau jadi apa? Hari ini saya undang siapapun Anda, apapun keadaan Anda. Maukah Anda masuk dalam hadirat Tuhan dan Anda pandang Tuhan? Saudara, di masa kesesakan tiba, seseorang itu akan mengambil sesuatu untuk dia bisa bersandar. Nah, kepada apa kita bersandar itu menunjukkan apa yang kita percayai. Nah, pertanyaannya, what is your refuge? Apa yang menjadi sumber rasa aman Anda? Ada beberapa orang sumber rasa amannya adalah kekuatan finansialnya, perencanaannya yang matang, tabungannya, jaminan sosial, atau mungkin asuransi yang dia miliki. Beberapa yang lain mungkin bersandar kepada koneksi keluarga atau teman-temannya. Nah, hari ini di manakah rasa aman Anda? What is your refuge? Saudara, dokter, hamba Tuhan, keluarga, teman, semuanya itu bisa hilang dalam sekejap. Itulah sebabnya kita nggak boleh menyangka bahwa hal-hal itu selain Tuhan bisa menjadi sandaran kita. Pemazmur itu mengingatkan kita. Mazmur 46 berkata, God is our refuge and strength. God is our. Itu maksudnya apa? Kita ini memiliki Tuhan. Kita ini punya Tuhan. Kenapa kita cemas, kita takut, kita khawatir, gentar? Karena kita ini cenderung lupa bahwa kita ini masih punya Tuhan. Dan dikatakan God is our refuge. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan Tuhan adalah kekuatan kita. Dikatakan an ever present help in troubles. Tuhan itu selalu ada kapanpun kita membutuhkan dia. Tuhan itu selalu hadir kapanpun kita membutuhkan pertolongan. Itu tertulis dalam Alkitab. Itu adalah jaminan kita. Wow. Sekalipun bumi, air, goncang dan lain sebagainya, aku tidak takut. Selah. Apa itu Selah? Selah itu dalam sebuah lagu itu artinya jeda. Jadi kata Selah ini berarti kita harus stop dan merenungkan ayat-ayat tadi. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Tuhan itu kekuatanku. Aku selalu dilindungi dari luar. Dan aku selalu diperbaharui dari dalam. Dan dia selalu ada bagiku. Selah. Ini adalah momen di mana kita ini beristirahat. Momen di mana terjadi perubahan fokus. Kita nggak lagi fokus kepada masalah kita, tapi kita fokus kepada besarnya Tuhan. Lalu dikatakan begini, there is a river whose streams make glad the city of God. Ada sebuah sungai yang memberikan sukacita bagi kota Allah. Saudara, menurut para ahli, yang dimaksud di dalam Mazmur 46 ini, sukacita ini mengalir, itu bukan dalam keadaan yang penuh kemenangan, tapi ini dalam keadaan teror, dalam keadaan ketakutan, kecil hati, tertekan, mereka semua itu lagi dikepung oleh kekuatan yang besar. Itulah keadaannya. Tapi dikatakan, ada sungai yang mengalir yang membawa sukacita. Inilah yang Tuhan itu akan lakukan dalam kehidupan kita. Sekalipun Anda melewati sebuah badai, jika Anda cemas, Anda takut, Anda gentar, tapi ini yang Tuhan akan lakukan bagi Anda. Tuhan akan memberikan sukacita. Itulah yang Tuhan akan lakukan, saudara. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia kekuatan kita. Dan dia juga sumber sukacita kita. Ada amin? Lalu dikatakan ini, the Lord Almighty is with us. Kalau Anda baca dalam bahasa Ibrani, artinya lebih dalam, Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot itu artinya Tuhan yang memimpin sepasukan malaikat yang tak terbilang jumlahnya, yang berbaris teratur, terorganisasi untuk berperang. Dengan kata lain, the Lord Almighty, Yahweh Sebaot itu menyertai kita. Dia siap berperang bagi kita. Katakan amin. Lalu dikatakan begini, the God of Jacob is our fortress. Apa itu fortress? Fortress itu kota benteng. Tuhan itu menjadikan mustahil bagi musuh kita untuk bisa jamah kita dan hancurkan kita. Karena apa? Kota benteng itu biasanya didirikan di tempat yang tinggi. Itu mustahil bisa ditembus. Dengan kata lain, ketika kita ini mendapat ancaman, ketika kita ada dalam kesulitan, ketika musuh itu mengepung kita secara spiritual, secara emosional, secara fisik, itu gak akan menghancurkan Anda. Itu gak akan berhasil. Karena apa? God is our fortress. Kota benteng. Luar biasa. Inilah Tuhan bagi Anda. Kita lanjutkan ya. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Lihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Coba buka Alkitab, renungkan kembali bagaimana Tuhan membebaskan Israel keluar dari perbudakan Mesir. Lihat Tuhan membelah Laut Merah, merobohkan tembok Yeriko. Coba dengarkan kesaksian orang, bagaimana orang ditolong, disembuhkan. Coba lihat, noleh ke belakang, bagaimana Tuhan menolongmu di tengah himpitan di masa lalu. Renungkan, inilah kunci dari iman. Lalu dikatakan, be still and know that I am God.
Maksudnya apa? Tuhan itu ngomong di tengah kesulitanmu, di tengah badaimu, aku itu Tuhan. Aku pegang kendali. Semuanya ada dalam kontrol. Selama aku ada bagimu, selama aku menyertaimu, everything will be okay. Memang ketika kita melihat ke depan, masa depan penuh dengan ketidakpastian. Hal-hal yang mungkin kita nggak bisa kontrol. Hal itu bisa membuat kita takut dan gentar. Tapi ada satu hal yang pasti, Dia selalu ada bagimu. Dia adalah tempat perlindunganmu, Dia adalah kekuatanmu, Dia adalah pertolonganmu yang selalu ada kapanpun Anda membutuhkan Dia. Dia juga adalah panglima perang bala tentara sorgawi, siap berperang bagimu. Dia juga adalah kota benteng. Dia akan memberikan sukacita di tengah kesesakan, dan itulah Tuhan bagimu.